Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Kembali lagi di channel aku ya, Laki Tarot MS. Maaf ya, aku baru online lagi karena aku banyak kerjaan banget dan kebetulan juga akunya lagi puasa, jadinya fokus ke sana dulu. Oke. So, hari ini kita bacakan lagi ya tentang Fuji. Alhamdulillah, tunggu yang besok ya, yang di keresahan kita lihat energinya. Kemarin kita sudah lihat sih, Fuji agak canggung ya, kayaknya di keresahan nanti. Waalaikumsalam, kayaknya Fuji akan canggung ya di acara keresahan, soalnya sudah berbeda energi ya. Makasih Mbak Arum. Ya, jangan lupa kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing. Insya Allah tujuan niat baik kita Allah kabulkan. Untuk Puji berbalik lagi ke kita ya, dan juga kita doakan Puji sehat, Farel juga sehat, semuanya sehat ya, sekeluarga sehat, kita semuanya sehat. So kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke. Tumben pagi karena aku banyak kerjaan. Jadi aku coba sempetin aja ya. Aku banyak kerjaan beneran. Kemarin-kemarin juga aku sebenarnya nggak bisa. Cuman aku paksain aja. Soalnya aku ngeliat acara yang kemarin, aku udah bilang kan, suasananya kurang menyenangkan. Suasananya kurang menyenangkan. Ya. Suasananya kurang menyenangkan, dan alhamdulillah Allah buktikan si Mas Farel cemburu besar ya, kalau gue lihat sih. Terpendam, ada rasa kecewa sih. Besar banget sih enggak, cuma kecewa. Gimana sih kalau orang kecewa? Dari aura mukanya tuh udah kelihatan gitu. Kecewa aja karena ya sempat diupload kan sama si Fuji gitu, sempat diupload kan. Jangan diharapkan dulu lamaran ya, biarkan mereka menjalaninya, jangan ngatur-ngatur Fuji deh ya. Aku udah bilang jangan atur-atur Fuji ya. Kalau lu atur-atur Fuji, otomatis dia akan hiding mulu, lu nggak akan dapat asupan. Serius dah, serius gue mah ngomong dah ya. Karena gue tahu tipikal angka 9 tuh nggak suka di push-push. They will up gitu loh. They will up, don't worries gitu loh. Kalau angka 9 itu ketika mereka sudah ngambil keputusan, ketika mereka sudah sudah berani ngambil langkah, mereka akan tunjukin. Tapi jangan dipaksa, please ya. Apalagi Puji tuh sebenarnya rapuh dia tuh. Ya, rapuh karena terlalu banyak ujiannya ya. Walaupun dia diberikan kesenangan, tapi bukan berarti dia senang setiap detik, enggak. Dia rapuh, cuman dia kuat-kuatin ya. Tolong ya, jangan dipaksa. Kalau dipaksa otomatis dia akan hiding semuanya. Yang ada nanti akun TikToknya di private, gimana lo? Ini yang gue dapat energinya ya. Dia milih nikah, private udah semua, nggak bisa ngeliat video-videonya dia lagi. Kamu udah bilang dekatin mamamu Puji. Alhamdulillah dia dekatin kan setelah pulang dari acara yang kemarin tuh ya. Jangan nanya-nanya kapan lamaran, biarkan mereka bahagia dengan liburannya deh ya. Doakan aja yang terbaik, jangan maksa. Itu saran aku. Bukannya gue tuh bukan marah-marah sama kalian ya, maksudnya energinya tuh jadi kasihan ke dianya, iba gitu loh ya. Kasihan, jangan dipaksa-paksa. Lu kalau dipaksa juga nggak mau kan. Tolong deh ya, jangan dipaksa. Kasihan itu anak orang. Aduh, itu mana sih itu apa? Korek api tuh kan, kalau lagi dicari dah. Suka begitu. Jangan lupa ya gift-nya, biar aku semangat guys ya. Gift-nya yang banyak biar aku semangat, biar aku
bisa sedekah terus buat kucing-kucing jalanan, buat anak yatim. Ya rezekinya dari sini, dari kerjaan YouTube juga ya. Lalu aku nyari korek apinya di mana sih? Ya Allah ya Rob, korek apinya di Mandose, jangan lagi butuh. Ada-ada aja. Tapi seneng Mi, ya kan aku udah bilang, Feral usahakan untuk datang, tapi aku nggak kemarin kan aku bilang dia datang, cuman kayaknya sebentar. Ingat nggak kalian? Ingat kan? Aku ngomong kayak gitu, dia datang, cuma sebentar, gitu loh. Datang cuma sebentar. Terus dia kecewa gitu, ya kan? Dia ungkapkan kecewanya. Wajahnya lain loh, datar gitu loh. Gimana sih kalau orang kecewa? Gitu. Ya kecewanya bukan sama Fuji sih, kecewanya dengan suasana orang-orang di sana gitu loh. Apalagi temen-temennya itu yang ditakutin oleh Feral gitu loh. Fuji kan cuma ngikutin arus doang, itu yang dia ya takutkan sih. Jadi gampang kepengaruh gitu. Alhamdulillah iya. Feral bilang dia udah punya calon. Bagus, alhamdulillah. Berarti dia sudah mengakui gitu loh ya, sudah mengakui kalau dia memang serius ke sana. Insya Allah aja, doain aja, tapi jangan dipaksa ya. Ya itu dia. Satu karena dia BA-nya. Aku nyari korek api aku. Kalau lagi dicari, benar guys. Korek api lu di Mandose, jangan ngumpet deng. Ya Allah. Mana ya korek api ya? Kemarin gue naruh di mana ya? Korek api jangan ngumpet dong. Aku butuh kamu. Aduh Mandose sih. Korek api, ayo dong. Ya Allah. Udah lah. Padahal aku mau bakar gahalu. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi bilang gue nggak butuh, ada nih. Awas ya. Biasaan. Nah itu dia. Kan aku udah bilang. Ini tamparan buat Uti sih sebenarnya. Ya, tamparan buat Uti. Kenapa sayang? Kalau nggak suka tutu melon turun. Skip. Simple ya. Simple. Ya. Kalau nggak suka, simple, turun. Ya. Energi gue lagi nggak enak soalnya nih tentang pemaksaan netizen. Bukan dari gue sih sebenarnya. Energinya Uti sama Feral ya. Jangan dipaksa. Jangan dipush, jangan didorong mereka, biarkan mereka nikmati hubungan mereka ya seperti normalnya gitu loh. Ya, seperti normalnya. Pasti bahagia anaknya. Oh iya oke, nggak apa-apa. Biarkan saja. Biarkan saja. Ya siapapun mereka yang ngaku-ngaku A, B, C, D-nya jodohnya si Fuji, ya alhamdulillah. Berarti Fuji laris, ya. Gitu aja ya guys. Doanya ya, biarkan saja. Blokir aja Mi, biarin aja. Biarin aja. Ya. Kita nggak iseng, kita nggak jahil ke mereka, ya udah wis, gitu aja. Kan ada Allah. Insya Allah ya. Ya kan Pak Faisal juga negor kan gitu. Kan di readingan kemarin alhamdulillah udah hampir 90% ya. Jangan bilang 100. 90% jadi nyata kan gitu. Alhamdulillahnya sih. Jangan dibilang 100 aku nggak mau, itu sempurna banget punya Allah. Aku nggak mau. Oke? Oke, kita langsung bismillahirrahmanirrahim. Iya, jadi kesannya tuh Uti kayak yang gue bilang tadi, kayak anak ABG, cabe-cabean gara-gara ya itu gaulnya sama yang di sana. Ya. Kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah.
Tuh, Uti aja udah keluarnya The Lovers. Kita baca doa dulu ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah ya Aisyah. Pagi semua jangan lupa gift-nya guys. Biar akunya semangat ya. Bacain idolanya kalian. Karena lumayan energinya mereka 9 ya. Spiritual punya. Jadi ya harus yang selevel sebenarnya energinya. Yang barengan dia 9. Jangan tanya kapan kira-kira mereka ke pelaminan ya. Gue bukan Allah. Jadi jangan dikira kapan-kapannya. Doain aja tahun ini gitu ya. Tapi ada pertemuan kok abis lebaran haji ya. Jangan dibilang kapan-kapan. Kapankah ini ya, kapankah ini. Biarkan saja, doain aja mereka menikah tahun ini. Udah gitu doa ya. Kalau dibilang kapannya kan kita takutnya salah ya prediksinya gitu. Energi yang aku lihat ini namanya setan menggoda, setan mengganggu. Aduh, makasih pena tulis, kamu selalu hadir ya kan. Verbal menyatu ditulis ya, biar menjadi nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Gini, kita sama suami sefrekuensi nggak mungkin. Lo sama teman sefrekuensi nggak selalu, nggak akan. Gitu aja dah. Simple. Lu nyari sefrekuensi itu nggak akan dapet guys. Palingan juga 80%, 70%. Nggak ada yang 100% sefrekuensi sama kita. Betul. Betul. Ya. Coba lo tanya diri lo. Kita nyari pasangan ya. Terus pasangan kita 30% frekuensi sama kita. Kalau udah jodoh gimana guys? Lo tolak? Nggak mungkin. Cinta udah ada. Rasa udah ada. Ya. Gitu aja. Nggak ada sefrekuensi 100%. Ya Allah. Lo nanya frekuensi emang radio. Frekuensi. Lah bahasanya. Ya, kalau yang ngerti jodoh mah tidak akan mencari yang sempurna 100%. Jodoh itu melengkapi. Itu jodoh, guys. Itu jodoh. Ya, jodoh itu adalah saling melengkapi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Apa yang kurang di diri kita dilengkapi oleh seseorang itu. Apa yang kurang dalam dirinya dia kita lengkapi, begitu loh, guys. Iya. Ya. Sefrekuensi lo kira radio kali ah. Dikira radio kali. Frekuensinya berapa? Ada buset lu ya. Sama suamiku ya. Iya Uti. Bener kan? Oh lagi rapat. Udah rapat dulu lah. Ya rapat dulu aja sayang. Ya asal jangan rapet ya em. Iya biarin aja Lupita, dimin aja. Ya. Jangan sampai si Fuji sama Feral itu bener-bener out dari entertainment. Kalang kabut kalian nanti. Ya. Jangan sampai lo. Karena Uti itu menjaga untuk anak yatim piatu loh. Ya. Kita lihat ya energinya Uti. Ada The Lovers, The Strange. Energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksa ya guys. Biarkan Allah yang membuktikannya. Kita hanya ikhtiar mencari cara saja ya. Betul, aku aja sama suami nggak sama juga ya. Iyalah, kalau sama berarti dia kayak perempuan dong, lo kayak laki dong. Gimana dong? Frekuensi kan harus kembar, ya frekuensi itu kembar. Harus sama. Pakai logikanya deh. Hidup itu nggak ada yang sama. Ya, tangan kanan sama kiri lo pikir sama itu panjangnya beda. Kaki kanan sama kaki kiri emang sama. Iya beda. Kalau sama mah langkahnya gimana itu? Jadi mereka dibilangin, lu jangan ngomongin frekuensi. Mereka tuh saling melengkapi. Emang lu mau pasangan lu sefrekuensi kan kagak? Gak usah sedih-sedihan deh. Ya, hidup itu gak ada sefrekuensi, tapi melengkapi. Ya Allah. Ini yang aku kangenin dari buset lu ya Anisyahan ya.
Dasar ya, banyak banget yang DM ya Allah. Mami kapan live? Mami kapan live ya Allah. Puinya sibuk. Nggak ada yang sefrekuensi, tapi bagusnya itu adalah melengkapi. Melengkapi itu tidak haruslah sefrekuensi. Manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Sekali lagi tidak ada yang sempurna kecuali Nabi. Lu pinter-pinter gimana sih? Netizen yang pinter dong, jangan jadi nitizong. Kan gak enak. Zong kan kosong. Jadi netizen yang pintar, wibawa, bijak gitu. Jadi tidak menjadi dosa jariah buat kita, ya. Oke, Aldo the Lover, Strange, and Eight of Swords. Wow, oke. Oke. Fuji lagi jatuh cinta. Lagi mikirin kekasih hati. Ini sudah sepasang soulmate ya. Soulmate dan twin flames. Ya, Fuji, bagus. Dia lagi depression, mikirin tentang percintaan, tentang hubungan cinta dalam dirinya, dan juga tentang pasangannya dia yang bisa bimbing dia. Tuh. Ya. Di sini aku lihat. Ya. Sorry ya, gue blok ya, Har. Gue rasa lo ini si Adul deh. Udah aku blok guys. Udah aku blok. Ya, udah aku blok. Kayaknya dia suruhannya buzzer dari mana, gue nggak ngerti dah. Ya, ngomong frekuensi. Lo kira radio kali ya? Gue bukan penyiar radio ya. Gue bukan penyiar radio yang ngatur-ngatur frekuensi orang. Cucok. Mi, kukunya baru bagus. Makasih. Tahu aja lo, perhatiin aja. Perhatiin banget maknya ya. Pakai kuku, ya Allah. Oke, ada The Lovers, Strange, and the Eight of Swords. Ya gini loh, masalah dia ngikut atau enggak dari awal readingan aku nggak ada masalah. Tapi kalau udah dijelasin ya, kan aku ngasih perumpamaan ya tadi ya. Coba lo pikirkan, lo sama suami lo sefrekuensi terus nggak? Kan nggak mungkin. Lo mau pasangan frekuensi terus nggak? Kan nggak mungkin. Lo sama saudara lo frekuensi terus nggak? Atau temen lo? Kan nggak mungkin. Situ masih aja nanya frekuensi. Kira gue penyiar radio kali, megangin frekuensi orang. Dah buset. Ya kan? Udah biarin aja, nggak usah terlalu diiniin ya. Fuji mau ketemu dengan siapa-siapanya, mau ketemu dengan keluarganya. Yang penting Fuji sudah ketemu dengan mamahnya, itu kuncinya. Ya, itu kuncinya. Ya, kalau orang tua laki mah gampang. Oke, ada The Lovers, Strange, and the Eight of Swords. Fuji lagi jatuh cinta. Ini gue ngeliatnya. Jatuh cinta. Ya, lagi jatuh cinta. Jadi pikirannya lagi kasmaran, dibilang pusing, stres, depression, tapi ya dia lagi seneng. Gimana sih kalau orang jatuh cinta? Gelisah gitu loh. Ya, gelisah. Mi nyuci nggak kelar-kelar, lihat. Nyuci lo, ntar ini bau lagi, ya kan? Betul, yang kembaran aja nggak bisa sefrekuensi, betul 100% ya nggak bisa lah. Mana ada, ya orang gimana ya? Kalau hatinya sudah diikat dengan penyakit hati susah ya. Tetap aja salah di pandangannya dia gitu loh. Tetap aja cari celahnya. Ya kan? Heran gue. Kayak dirinya bisa sefrekuensi sama orang gitu. Ya kan nggak mungkin lah. Kita juga nggak mungkin lah bisa sefrekuensi dengan orang, dengan pasangan kita juga. Ya kan? Gitu. Betul, gelisah karena bawahnya lagi jatuh cinta. Seneng ya. Dan ditambah lagi dia banyak belajar tuh.
ya, banyak belajar dari kehidupan dia yang sia-sia selama ini. Puji, kamu pikirkan kembali. Teman yang membawa kebaikan, kamu deketin. Tapi kalau teman membawa kemudaratan dan tidak membawa kamu efek positif, bahkan memberikan energi kecemburuan buat orang tersayang kamu, ingat, jangan berlebihan ingin dicemburu ya Puji. Nanti yang ada kamu ditinggal lagi. Ya, nanti akan dijadikan alasan oleh pasangan kamu ditinggalnya. Paham ya, Ji? Posesif boleh, dicemburuin boleh, tapi jangan berlebihan. Ya, jangan. Kamu harus belajar dewasa, ya. Kamu harus belajar kendalikan, kontrol diri, ya. Kendalikan, kontrol diri. Ya Puji ya, adik kakak aja yang satu ibu, betul, beda lah sayang, beda gitu, beda. Kayak kita nggak bisa ngomong, frekuensi sama gue nggak ya? Ya nggak 100% lah Beb. Kita sama pasangan kita ya, walaupun dia contoh lah kayak Puji sama Vera 99. Lah ada kan versinya beda. Ya, Feral mah di usianya di atas Puji, kalau Puji mah di bawahnya Feral. Jadi masanya Puji itu sudah dilewati oleh si Feral. Makanya Feral memerhatikan Puji itu bukan apa-apa, karena dia pernah di posisi itu gitu, ya. Iya, ya. Betul. Yang sefrekuensi malah kadang boring, benar. Karena kita tidak ada perbedaan. Kita nggak belajar pengalaman orang lain. Itu betul, ya. Nggak belajar energi orang lain. Jadi pasangan kita itu kan memberikan energi, ya. Connection, sharing, ya. Transfer. Bukan duit aja lo transfer, tapi energi. Nah, itu akan kita rasakan gitu loh. Ada perbedaan, ya entah baik atau buruknya gitu ya. Ya, di sini aku ngelihatnya Puji banyak belajar, ya. Kamu juga harus hati-hati, jaga jarak dengan ya tentang kerjasama dengan siapapun di sini, karena kamu sudah punya seseorang dan orang ini bukan sekedar main-main, ya Puji, bukan sekedar main-main. Melanie, kita lihat energinya si Feral ya. Lihat, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, 90% energinya udah Allah kasih nyata ya kemarin. Dan kita lihat, makasih Mbak Emilia, kangen lo ya sama gue ya. Ditunggu ya kedatanganku, Caila. Aduh, makasih kopinya, aku lagi puasa Mbak, tapi nggak apa-apa lah, kasih yang banyak. Kita lihat ya, energinya si Feral. Hari gini nyari sefrekuensi kagak jelas. Hidup dalam keadaan fata morgana lu, halu lu, ya. Sama tuh, ya. Sama kan di tengah juga tadi. Jadi gini, Feral itu banyak belajar ya tentang koneksi sekarang, energi. Dia banyak belajar tentang spiritual juga, ya, energinya si Feral tuh. Jadi kayak gini, dia nutup perasaannya, ya, di lingkungannya dia, karena dia lagi mentingin pekerjaan. Tapi dia ada perasaan ke Puji, ada ya. Jadi memang Feral ini lagi menguatkan diri. Salah satunya tentang koneksi pada dirinya dia sendiri juga, ya. Makasih Mbak Amelia donat yang banyak, aku puasa loh. Kayak bocil. Lucu ya. Aduh. Kayak bocil gue. Ini energinya si Puji nih, bocil. Ji, energi lo kayak bocil, Ji. Seriusan, Ji. Oke. Feral.
Ada buset, lop ini kucing. Ayo Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Robi, alhamdulillah, tabarakallah, subhanallah. Ilo balik lop, apa kabar cinta? Kayak di sini kita lihat ya, si Feral nih memang dia udah lumayan kuat belajar tentang koneksi ya. Jadi dia udah nggak sembarang kayak dulu lagi ya guys. Jadi jangan gini loh, oh Feral top player, playboy. Woi, manusia tuh punya waktunya berubah kali. Ada masanya. Lu jangan berpikiran negatif terus dong gitu ya, ada masanya gitu loh. Dan Feral nih coba untuk membatasi diri loh dari banyaknya dari banyaknya koneksi dengan orang lain gitu. Dan dia sudah menyatakan ya kalau dia tuh punya seseorang nih koneksinya. Makasih love ya Allah, makasih banyak ya. Dan di sini Feral tuh orangnya wow. Dia dia udah nggak main-main ya sebenarnya dengan yang ini, karena bagi dia kayaknya udahlah jadikan ini sebagai kehidupan dia yang terakhir ya, keputusan yaitu adanya pernikahan insya Allah. Tapi memang semua harus difikirkan masak-masak langkahnya, nggak langsung jebret menikah gitu, enggak lah beb ya. Ya berkah love ya Allah ya, alhamdulillah love jadi nyata love energinya love, Allah kasih love, makasih ya Allah, masih puji jadi terselamatkan pujinya ya dari energi negatif ya. Makasih love ya. Di sini wow tuh ya Feral, kamu coba untuk nutup diri ya, menahan semua emosinya ke dalam pekerjaan kamu. Bagus sih Rel, cuman kamu juga harus curhat ke orang tuamu ya, mamah lah ya, nggak usah papahmu lah, mamahmu lah ya, karena orang tua. Wah ya Allah, bunga lagi ya Allah, makasih lop. Ih baik banget sih lu ya Allah, berkah terus ya, diganti 70.000 kali lipat lop. Allahumma sholli sayyidina Muhammad ya. Di sini Feral, kalau kamu ada keraguan tentang percintaan, bicaralah sama ibu ya, sama ibumu, nggak usah malu, nggak usah segen ya, bicara aja. Dan kalau memang kamu harus mengambil langkah gercep, langkahkan, tapi dipikirkan kembali langkahnya yang baik, jangan sampai salah langkah. Oke, jangan sampai salah langkah, jangan sampai menyakiti orang lain ya loh, si Feral ya. Di sini aku lihat energinya Feral tuh lagi focusing aja pada kerjaan, tapi dia menyimpan ya seseorang dalam hidupnya. Aku lihat tuh bagus kok perasaannya, puji. Iya love berkah mulu lah dia ya Allah, baik banget ya tahu. Gue nggak kenal dia sih ya, tapi baik dia. Kita lihat puji perasaannya ke Feral. Aku udah bilang Feral itu kayaknya bakal menyatakan cemburunya. Ingat nggak guys? Ingat nggak? Ya kan? Yang dia lagi sakit tuh katanya. Kan aku baca tuh. Ini kayaknya Feral akan ngungkapin deh gitu perasaan kecewanya dia. Cuman marah sih enggak, cuman kecewa gimana sih gitu. Kan udah dibilang jangan diupload gitu. Aku udah bilang Ti jangan diupload Ti ya, malah emang sih yang nggak diupload itu sebenarnya masih banyak gitu foto video aku rasa di Uti ya, yang dia naik motor, cuman nggak diupload. Nah Vela tuh ngambeknya ya, mau ngapain sih upload kayak gitu loh, nggak penting juga gitu kan, malah ngasih apa sih ajaran ke anak muda, ke anak-anak kecil deh, nasehatin gitu loh. Ya bener gitu loh, betul. Hampir ditambah lagi suasana orang-orang sananya berisik ya, jadi energinya tuh bentrok kemarin tuh ya. Uti juga sempat cemburu kan dengan beberapa perempuan di situ, karena ya satu Uti juga sadar gitu kesalahan ya kan, kesalahan dia ya. Itu sebenarnya
videonya untuk naik motor tuh yang perlu kan ada, cuman ya kan itu diedit kan, dipotong dikit kan. Ya walaupun dipotong dikit harusnya jangan gitu loh. You already know ya Fuji, you already know, stop, you have someone, so respect of him. Please ya, jangan ngikutin asupan netizen, jangan ngikutin asupan temen ya, temen kemarin kerja lah whatever, sayang loh gini gini gini. Kalau orang lain yang upload bukan di lu ya, itu bukan salah lu Ti ya, karena itu udah publik emang gitu, dan lu public figure sekarang gitu ya. Jangan ya, jangan ya Ti, please belajar lah dari yang kemarin, oke? Gue sayang lu Ti, soalnya Ti ya, aku udah bilang ini si Feral ngambek ya, ngambek kan, aura mukanya beda, ditambah suasana di sananya berisik ya kan, cewek semua lagi kebanyakan, jadinya nggak nyaman gitu loh, dua-duanya nggak nyaman. Di YouTube Puji sudah ke foto ya kan, aduh gue bilang Ti jangan, gue bilang aduh ampun deh, hapus aja deh Ti, hapus udah nggak apa-apa, hapus aja. Kangen loh Mi aku, Elan apa bahasa, makasih guysnya ya Allah ya karena gini loh, Virgo itu earth sign, I just want to tell, earth sign they are commitment. Kalau udah cinta sesuatu dia akan komitmen, sesakit apapun akan komitmen, seriusan, bener, ditahan, tahan banting. Earth sign gitu, tahan banting banget, ibarat tuh bumi ya, bumi lu injek-injek nggak bergerak kan, sekalinya bergerak lu tumbang, serius ya. Ya, tanah bergerak kita tumbang semua, yang di atasnya tumbang. Makanya earth sign kayak gitu, disakitin diam ya, disayang diam, tapi kalau udah sekalinya emosinya keluar semua, ngebludak, udah tumbang semua. Udah lihat, alhamdulillah, kita lihat ya perasaannya Fuji ke Feral sekarang setelah dari live kemarin. Kan aku udah bilang Fuji jangan diupload ya sayang, jangan diupload, soalnya nih Feral bilangnya jangan diupload, ngomong ya kan akhirnya di live kemarin. Bener nggak guys? Bener nggak? Kan aku bilang kan di readingan yang kemarin nih si Feral mintanya jangan diupload. Malah diupload, diomongin pula jadinya kan. Ya kan, bener Izel Shop, nggak nyaman dia. Kita lihat perasaannya Fuji ke Feral tuh, hancur karena sendiri ya, hancur karena sendiri. Penyesalan tuh terakhir Ti, jadi kamu belajar Ti, jangan sampai kejadian kayak almarhum Vanessa Ti, kamu dijebak, please deh, oke? Please, baik sama teman, oke, it's okay, oke? But stop kalau teman kamu itu menghancurkan kamu secara diam-diam. Udah banyak contohnya Ti, kalau terlalu dekat jadinya begitu Ti ya, hancur sendiri perasaannya ya, kamu buat sendiri ya. Feral tuh masih sayang, masih cinta, makanya dia coba untuk fokuskan dalam kerja aja, karena dia tahu itu bukan kesalahan Uti semuanya, namanya dia pernah di masa itu ya, di masa muda gitu. Betul, persaingan itu malah 100% nggak ada yang tulus, betul lah, nggak ada persaingan ya. Ya dengan siapapun, bukan hanya dengan si A si B nya, dengan siapapun. Kalau udah dalam entertainment ya, dia berteman, just carefully, trust your family only lah, sama your spouse lah gitu loh ya. Ilfil sih sebenarnya. Lama-lama ilfil lah kalau misalnya terjebak terus, tapi coba untuk kuat aja
karena cinta gitu loh. Pokoknya jangan sampai kisahnya kayak si almarhum ya Vanessa ya, Uti. Ya, jaga dirimu karena untuk galak. Ya Tia, jaga dirimu. Tuh. Uti perasaannya kayak keblok. Ke Feral tuh kayak keblok. Tuh, tapi kuat. Coba untuk kuat. Ya kamu harus nerima kenyataan ya Ti. Jadi yang lalu-lalu biarkan sajalah, nggak apa-apa gitu. Ya, biarkan saja. Tapi kamu harus belajar banyak ya tentang koneksi. Bukan hanya dengan si Feral, tapi koneksi dengan orang-orang tuh kamu harus banyak belajar. Oh ini koneksinya nggak bagus nih, dampaknya ke aku. Oh ini dampaknya ke ini nggak bagus nih. Oh si B si C-nya nggak bagus gitu. Jadi kita coba untuk peka ya Ti. Peka. Ya. Ini keblok jadinya. Tahu kan perasaannya keblok karena kesalahan gitu loh. Makasih love. Itu apa tuh love? No, new apa tuh? New star, ya Allah, makasih banyak. Ya. Di sini. Jadi kalau aku ngelihat ya Ti, ya setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Itu benar. Hanya pilihan Allah lah ya yang sempurna itu Nabi ya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak bisa berubah Ti. Bisa ya. Mulai dari sekarang Ti, belajar yang kemarin. Kamu harus bisa sharing. Teman yang baik mana? Teman yang tulus mana? Teman yang mengarahkan ke arah yang ya duniawinya berlebihan yang mana? Ya. Harus di-sharing. Kata-kata temen, misal gini, kita punya temen nih, terus dia kata-katanya selalu yang kasar, kayak yang jorok lah, misalnya kayak anj gitu kan, yes, gitu dah. Terus yang bahasanya gitu ya, bahasa binatang lah, apalah. Itu dampak buruk ya Ti. Jadi jauhi. Kalau kita punya pasangan juga, kalau bahasanya nggak baik, kita coba untuk nasihati ataupun memberikan arahan. Kenapa? Karena itu dampak omongan itu adalah doa. Ya, omongan itu adalah doa. Ya, kasihan sih jadinya kan. Kan kamu sendiri juga yang jadi hancurnya perasaan kamu. Orang lagi senang-senangnya Ti. Ya. Soalnya banyak yang nggak pengen kamu bahagia loh Ti. Please Ti. Tuh, menggantung jadinya. Oh, shush. Ya, jadi menggantung. Ya, menggantung. Kamu juga lagi ngobrol sama orang tuamu ya, Ti. Gimana nih, Pak? Ma, gitu loh. Tentang yang kemarin. Apa Uti nerusin aja kontraknya dengan orang-orang kemarin? Ini kan kamu lagi mikirin nih. Ya, lagi terperangkap nih. Soalnya aku ngeliat di sini ya papahnya agak jutek jadinya sama Uti ya. Jadi kayak kok nggak dengerin papa sih gitu loh. Ya, kita lihat perasaannya Feral ke Uti setelah kejadian kemarin. Pokoknya kalau di entertainment itu nggak ada temen guys. Ya, 80% tuh nggak ada temen yang tulus. Ada sih ada, cuman nggak semuanya tulus guys. Apalagi entertainment TikTok, kayak yang platform lain lah, Instagram lah, whatever lah, itu apa ya, terlalu bebas gitu loh. Sorry ya guys, beda dengan zaman dulu entertainment artis-artis dulu ya. Mereka masih pakai akhlak sama adab gitu loh. Kita lihat ya. Beda perkembangan zamannya. Jadi sekarang vulgar banget, Beb. Ya kan? TikTok aja udah bisa dipegang anak kecil kan akun dan ditonton.
Scroll, ngelihat yang ini begitu. Scroll, ngelihat ono-onoan. Gimana anaknya pada nggak rusak? Ya, Ti. Doain aja, namanya manusia kan pasti ada berubahnya gitu. Doain, namanya Uti masih muda juga ya, di bawah 25 ya kayaknya dia. 25, 27. Kita lihat perasaannya Feral ke Uti. Lah, laki lo nggak bantuin. Ya, kita lihat perasaannya Feral ke Uti. Feral tuh cinta lo ya ke Uti, udah sayang. Udah sayang Ti sama kamu Ti. Two of Cups Ti. Ya, dia nganggap kamu tuh bisa menjadi partner hidupnya dia. Bisa. Karena kamu potensinya besar. Rezekinya juga besar. Makasih love. Berkah selalu ya sayang. Dan di sini dia juga merasa sama kamu tuh ya seimbang, memberikan kekurangan dan kelebihan masing-masing di sini. Ya namanya manusia ada nyambung gak nyambung ya. Kita lihat perasaannya Feral ke Uti. Tuh. Dia sayang sama kamu Ti. Cinta sama kamu. Dia fokus kok. Tuh. Tapi bingung Ti. Kebetulan juga apa? Bingung jadinya. Ya. Dia tetap ikuti intuisinya. Just for you. But sometimes the dark soul, the dark energy try to find it to break out. So, hati-hati ya. Dia coba untuk bisa kuat fokus ke kamu, tapi yang namanya serangan banyak orang yang gak suka, entah itu secara gaibnya atau secara fitnahan ya. Ini membuat dia bingung. Jadi dia coba untuk fokus ke intuisinya dia. Kalau kamu adalah cinta sejatinya, itu doang. Tunggu Mi, ada Bapak. Ya Allah. Sama-sama juga kadang ada yang gak, ya iyalah, jangan sama suami, ya kan? Sama ortu aja kadang gak nyambung ya saudara, ya kan? Doain aja yang terbaik gitu ya. Nggak usah ditakutkan secara gaibnya, insya Allah bisa. Asalkan kita sama-sama berdoa buat Uti, buat Feral, biar bersatu. Biarkan mereka intuisinya menjadi satu. Fokus ke intuisi mereka masing-masing adalah sebagai pasangan sejati. Ya, yang harus ya melewati banyak ujian. Ya memang gitu loh. No. Rocky, sana sayang. Gak boleh gini sama Mama Marima. Sana. Kucing aku genit sama kucing aku satunya. Udah Mama Marimar situ, namanya Marimar kucing gua. Ya makasih love ya. Ya kita doain aja. Feral di sini juga perasaannya tuh sudah ke arah yang jauh ya. Jadi kayak ya gue siap akan menghadapi banyak ujian. Karena ya pernikahan itu kan ibadah ya, ikatan yang lama, bahkan seumur hidup. Ini Feral udah siap sih, sudah siap. Udah siap. Jadi memang Feral tuh nggak main-main. Cuman ya namanya pandangan orang dia bekas orang bandel mungkin ya. Jadi udah stempelnya ke situ gitu loh. Masih kuat. Temannya ini dia. Banyak godaannya juga. Ya dia juga ya mimpi buruk tentang Fuji. Ini namanya lagi jatuh cinta, cemburu ya. Jadi energinya tuh kebawa dalam tidur. Dan di sini dia juga lagi mencari siapa sih yang coba untuk ngasut Fuji. Ini dia lagi nyari ya, lagi nyari informasi. Kalau memang tuh orang gak baik akan di cut off sama Feral gitu loh. Sekarang Feral gak tanggung-tanggung, langsung ngomong aja. Kepikiran pastilah, orang lagi jatuh cinta kok. Apalagi ya jatuh cintanya kan bukan seperti manusia biasa ya guys. Kan di sini kan dia udah jadi entertainment, otomatis banyak orang kenal dia, tahu dia ya gitu.
ngerasa salah, ngerasa. Karena kamu lihat di live-nya dia aja deh. Kan dia menjadi gaslighting kan, ibaratnya jadi keras kan. Kayak orang ngegas gitu. Kalau orang ngegas itu ya karena dia merasa bersalah. Dewasa sih sebenarnya. Kalau ngegas itu jadinya oh iya gue salah ya gitu. Dia ngerasa salah kok. Makanya dia pulang-pulang langsung sedih, nangis, ya. Langsung curhat ke oma kan gitu. Puji, Feral masih ada rasa sama kamu, dia fokus ke kamu, tapi memang ya dia masih dihantui rasa ketakutan, rasa kebohongan, dia takut banget dibohongi, dia takut banget, dia pokoknya dibilang nyaman gak nyaman dia jadinya ya Ti, sama kamu Ti. Ya, jadi tolong ya Ti, di-sharing lagi, difilter lagi lah, gitu ya teman-teman kamunya. Ya sayang ya. Kita lihat koneksinya. Kan di readingan aku yang kemarin aku udah bilang ini suasananya nggak enak. Si Puji nanti di live-nya yang besok-besok inget nggak kalian? Pernah nggak? Aku kayaknya pernah ngomong deh. Terus Pearl juga kayaknya bakal ngomong jangan upload ya. Papanya juga. Nggak lama Allah buktikan. Ada omongan kan? Nggak lamanya besok atau lusanya gitu. Kita lihat ya koneksinya mereka. Emang begitu tahu kalau lagi dikasih jodoh tuh ada aja rezekinya dibanyakin atau temennya datang ngasih kesenangan gitu. Memang bukan artis aja, kita aja sebagai manusia normal ya pasti begitu. Ya Puji minta maaf lah, minta maaf lah dia bukan karakter yang nggak minta maaf, dia orang minta maaf. Cuman itu dijadikan tamparan buat dia gitu loh, dia nggak nyangka aja Feral bakal wow gitu ya, bakal nanya itu gitu loh, nggak nyangka gitu, di luar dugaannya si Puji. Ya udah lupa lah dengan mantan kalau begitu, udah lupa lah. Justru dia ngomong kayak gitu, dia takut itu terjadi seperti yang dulu. Ada rasa trauma itu Feral kayaknya dari kejadian yang dulu, makanya dia speak up. Tuh Cakwes, iya ku dulu juga pas mau merit malah banyak banget tiba yang mau deketin. Emang begitu, emang aku aja dulu gitu sama, karena ya setan jin dasim itu loh nggak suka dengan halal ya guys, nggak suka. Kita lihat koneksi Feral dan Puji. Page of Pentacles, Three of Cups. Bismillahirrahmanirrahim, yang bagus-bagus ya Allah. Kalau emang jodoh ya insya Allah, makanya kita doakan gitu loh. Gini ya, kalau saling mengerti itu kan setan akan selalu menggoda. Ya, jadi doakan aja mereka bisa saling memahami, saling mengerti, saling memperbaiki dua-duanya. Itu aja. Tuh, for once bagus. Bismillah. Ya. Aku dulu juga gitu, tiba-tiba mantan datang lagi. Tuh, iya, sama. Betul. Itu betul loh. Entah dari mana itu. Ibaratnya gini loh. Kita udah mau kehidupan baru nih. Udah lupa nih, ya. Tiba-tiba orang lama datang, kisah lama datang. Nyesek gitu ya. Ih, kok tiba-tiba datang sih? Tahu dari mana ya? Gitu loh. Aneh kan? Emang begitu. Ya, emang begitu setan dasimnya. Jin dasim. Tuh dulu aku pas mau nikah juga gitu, mantan pacar suami tuh. Iya, kalau susah dapat pacar itu ada yang apa namanya pagerin kamu. Coba deh kamu di reading aja dulu, di reading.
Oke, Fuji, ini bagus sih. Dimulai dari nol lagi ya, Ji. Hubungan kamu sama Feral. Gini, Ji, saran aku. Setiap kita ada masalah dengan pasangan, apalagi mau arah nikah, dimulai dari nol lagi. Misalnya kita berantem nih, besoknya kita dating, ajak dating. Nonton yuk, makan yuk, atau ajak ngobrol aja. Iya, ajak ngobrol, ajak ketemu. Itu ya, gitu. Page of Pentacles, Three of Cups, The Hierophant, Four of Wands. Insya Allah nih ya, ada pertemuan keluarga. Insya Allah. Kayaknya habis lebaran haji deh. Kalau nggak di akhir Juni. Ya, insya Allah nih ada. Page of Wands, Six of Pentacles. Ini bagus, Ci. Ada suatu pernikahan ataupun ada suatu lamaran, ya. Kebahagiaan pertemuan ada. Kok mau nikah, udah nikah aja banyak. Ya emang begitu, sayang. Iya, masih ada pendekatan kok, bisa. Karena Feral juga masih berharap dengan Fuji, masih. Karena gini loh, Feral itu pernah di posisi Fuji. Paham ya? Usia Feral kan di atas Fuji. Otomatis dia pernah di posisi Fuji, bebas. Ya. Waduh. Iya Mi, aku H2 malah udah buset, mau kabur kemana lu, Lop? Serius loh? Kagak mau merit, itu bisa loh, bisa kena ain juga, bisa kena serangan gaib juga dari orang lama ataupun orang yang gak suka dengan kita, itu bisa. Bisa gitu loh, parah juga ya, sampai mau kabur ya, shit. Ya aku sayang juga sama semuanya. Ya insya Allah nih si Puji banyak belajar kok, aku lihat di sini kan aku bilang aku coba untuk dampingin dia, insya Allah bisa ya sampai nikah, insya Allah ya. Ada penyusup Kak, yang mana tuh? Alhamdulillah. Iya insya Allah doain aja ya, mereka sehat, mereka baik-baik gitu ya. Emang kamu menikah tuh bukan mau menikah aja, jadi kayak kita udah tujuan mau halal, itu energi setan tuh selalu apa namanya, diganggu. Tak dulu, bentar ya. Di sini aku ngelihatnya hubungannya mereka ini, koneksinya insya Allah ada pertemuan ya, kedua keluarga. Tapi jangan dipaksa ya guys, jangan dipaksa ya, biarkan mereka seketemunya aja, paham ya? Jangan dipaksa, oh kapannya Mi, oh ininya Mi, nggak usah dipaksa ya. Mereka juga banyak kegiatan, mereka banyak tugas, mereka banyak pekerjaan ya, tapi koneksinya bagus ya, akan menerima lamaran ini, bisa insya Allah, bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan please ya, jangan maksa, ngalir aja udah ya, ngalir, jangan dipaksa. Tapi alhamdulillah ini koneksinya bagus ya. Fuji kalau melakukan kesalahan minta maaf lah ke Feral dan jangan diulangin lagi, begitupun Feral sama ya. Feral dewasa kok, tuh kan, penyesalan ya, penyesalan. Jadi koneksi mereka nih saling membenahi ya, tentang kebebasan, kemenangan mereka di masa lalu. Memang sukses, tapi suksesnya itu ya membawa kekacauan hidup sendiri gitu loh, karena terlalu narsis jadinya, terlalu pede ya, terlalu pengen dieluk-elukan. Ini harus dibuang nih sifat ini ya Fuji, kamu dan Feral juga jangan sampai dieluk-elukan, jangan sampai disanjung-sanjung berlebihan, itu akan menjadi kesombongan ya. Iya, biasalah ibu-ibu Novaza, biarin aja. Ya. Aku ngeliatnya di sini. Fuji dan Feral insya Allah ada pertemuan. Insya Allah. Ya.
ada omongan untuk nikah, saling memberikan tanggung jawab di sini. Insya Allah ya, ada kabar baik kok, koneksinya bagus, memulai dari nol lagi, dan mencoba memberikan kabar baik tentang, salah satunya tentang pernikahan ya, ada ya, rumah tangga. Bagus kok. Tapi memang harus sama-sama benahi diri ya sayang ya, dua-duanya ya. Jangan lepas dari koreksi diri masing-masing. Terutama ingatlah di masa lalu kalian itu bagaimana kehidupannya. Ya, ketika kalian lagi berantem nih, lagi lagi banyak masalah, berdua ngopi kek atau apa, terus ngomong, iya ya, dulu kan gue begini ya. Udahlah, bean lagi aja sama kamu yang misalnya. Begitupun dia sama, saling bicara satu sama lain, tinggal bilang, nanti kalau kita ada masalah kita saling komunikasi saling komunikasi, terus juga saling mengingatkan kalau di masa lalu tuh kita ya terlalu banyak ego gitu loh ya, biar seimbang perjalanan hidup kalian ya. Insya Allah ya, Insya Allah, karena kan belum terjadi nih live-nya ya, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Insya Allah ya, Insya Allah. Makanya aku bilang Fuji ini akan menjadi canggung nanti ya, Insya Allah. Kita lihat lagi ya. Mi somainya itu mi kitten. Ya Allah. Kita lihat ya. Tentang Fuji kontraknya dengan yang kemarin ya. Coba. Perasaannya Fuji dari live yang kemarin. Kita lihat. Nggak usah nanya canggungnya kenapa. Udah tahu yang kemarin kenapa ya. Jadi pahamin aja. Seseorang kalau sudah memiliki seseorang itu tidak sama ketika dia single. Ya. Gak mau jajan somai dia, nggak ada somai di sini, belum lewat. Biasanya sore say. Ya, kita lihat ya. Perasaannya Fuji, energinya di live kemarin. Kita lihat ya, bismillah. Kan rame banget ya di sini live-nya tuh. Banyak orang. Tuh. Energinya membingungkan di live yang kemarin. Tuh ya. Jadi kayak beradu. Bangkit sih bangkit, tapi rame. Tapi kayak beradu. Tuh. Uangnya lumayan besar, ya Ji ya, lumayan besar kok. Tapi di sini kamu harus memiliki keputusan sendiri ya Ji. Sebenarnya hancur juga sih Puji tuh dengan kontrak barunya yang kemarin. Tapi karena demi uang besar, next time gini ya Ji, next time ya Ji, next time aja. Saran aku ya. Saranku, kalau sekiranya ada bahasa ataupun yang menyangkut gak nyaman, kamu kontrol energi kamu ya, perbanyak istighfar sama salawat aja agar kamu terkontrol dari ya ucapan yang orang jadinya prasangkanya buruk ke kamu gitu ya, sikap kamu gitu ya. Aku ngeliatnya kayak gitu ya, karena di sini kamu nggak nyaman tuh, nggak nyaman, tapi kamu fokus ya karena sudah tekan kontrak dan uangnya lumayan besar. Jadi energinya tuh bingung, banyak orang tapi yang dituju tuh apa gitu. Banget sih bangkit, tapi yang dituju tuh apa, bingung. Energinya nggak nyambung sih kalau aku bilang. Kita lihat ya energi Fuji, coba ya suasana di
live besok seperti apa. Iya, nggak nyambung, cuman aku nggak mau ngomong. Kan di readingan kemarin juga udah bilang, nih Fuji di live selanjutnya kayak nggak nyambung dan canggung. Ini udah kejadian satu. Kita lihat buat yang besok ya. Gini loh, kalian bilang kan katanya bos dari sebelah ya tentang yang itu katanya nggak ada jodoh-jodohan. Allahu alam, nanti kita lihat, karena kalau udah dalam satu lingkungan berhadapan-hadapan itu beda ya, pandang-pandangannya juga beda, energinya juga beda. Kalian bisa rasakan ketika kalian bertemu seseorang. Misalnya gini, kita ngomong nih tentang mantan ya, contoh, gua nggak mau balik lagi lah sama mantan, ngapain juga sih. Tapi ketika dia WA kita GR nggak? Coba, GR nggak? Dak-dikduk nggak? Kaget nggak? Pasti. Gitu. Betul, rada salting, pasti. Gitu loh, kayak gitu. Jadi, aku nggak bisa bilang mereka nggak akan jodohkan atau gimana. Ya insya Allah sih, cuman agak canggung aja di lingkungannya mereka jadinya. Agak canggung ya, agak canggung. Karena live-live yang kemarin itu kan kebanyakannya live-nya itu saling menjodohkan ini. Bukan live tentang produknya yang berlebihan gitu loh. Jadinya Pujinya kan cuma ngikutin arus aja. Lu ya Allah Nungki ya, denger aja tuh tukang bakso lu. Denger aja lu. Kita lihat ya. Betul, aku udah bilang. Jadi ngobrolnya itu bukan tentang produknya, tapi ngobrol tentang pribadi. Jadi ujung-ujungnya saling menjodohkan ini itu gitu loh. Kita lihat. Ya, live di selanjutnya si Fuji itu bagaimana di keresahan. Kalau aku lihat yang kemarin sih begitu. Nggak nyaman karena canggung ya. Ditambah lagi Vera udah ucapin kan tentang kecemburuannya. Sebentar. Oke. Di sini tuh. Ti, kamu harus jaga-jaga pinter-pinter sebaik mungkin ya, Ti. Gunakan talenta kamu. Gunakan talenta kamu dengan baik aja lah, Ti. Ya. Kamu harus jaga perasaannya si Farel. Ya, jaga. Karena jangan sampai ada kecemburuan. Ini laki semua soalnya. Ya. Kamu harus pinter-pinter jaga energi godaan yang di sana. Ya. Salah satunya adalah dengan sikap tenangmu. Jadi jangan gerasa gerusuk, jangan gampang terpengaruh, jadi tenang aja. Gimana caranya? Ya baca istighfar sama salawat dalam hati. Ya. Ya Farel sama aja udah. Yang F lah. Ya sama. Ya sama. Iya, maksudnya jangan dipaksa. Oh, jodoh ini kan lagi dagang gitu loh. Dagang aja gitu maksud aku. Biarkan Uti yang melariskan dagangannya, tapi bukan dengan cara sikap menjodoh-jodohkan gitu loh.
Ya walaupun dia single gitu, boleh lah gitu. Tapi jangan terlalu fokus ke sana gitu. Kita lihat ya energinya Fuji di sana. Kan bingung kan? Gue bilang juga apa? Udah bilang bingung, segen. Jadi bukan segen, canggung. Gimana sih? Mau ngapain ya gue ya? Terus mau bercandanya bagaimana gitu? Apalagi ini laki semua gitu. Ya kan? Apalagi laki semua gitu. Makanya dia bingung. Makanya Puji, kamu gunakan talenta kamu untuk berdagang itu sebaik mungkin. Kalau ada yang mencoba genit sama kamu, goda kamu ya, berikanlah ketenangan aja. Kamu diem aja, tenang aja sikapnya ya. Nggak usah gerasa gerusuk. Ya. Aku lihatnya. Tuh, Ti. Kamu bingung dengan tujuan fokus ke live-nya ini. Jadi gini, Ti, saran aku. Kamu fokus aja lah, misalnya live dagang, fokus ke dagangannya. Ya. Kalau bisa jangan main tatap-tatapan dengan orang-orang sana. Itu laki semua, Ti. Ya. Tundukkanlah tatapanmu itu lebih baik, Ti. Nanti. Ya. Tundukkanlah tatapanmu. Ya. Tundukkanlah tatapanmu. Fokus aja dengan apa yang sudah kamu berikan kontrak. Misalnya gini, kontraknya adalah dagang, ya dagang. Gitu. Kalau misalnya kontraknya, Ti, lu pakai baju jadi foto model, catwalk, ya catwalk. Gitu. Ya. Kalau dia bilang cemburu, ya cemburu lah sayang. Cemburu lah. Itu laki semua loh. Uti aja ngelihat si Feral ngobrol sama cewek kemarin itu, cemburu nggak? Kelihatan dari muka itu bete. Bete, bebek. Nggak boleh. Nggak boleh. Pada tidur. Pada tidur. Udah makan? Iya. Ya, fokus aja pada daganganmu. Misalnya itu orang undang kamu buat dagang, ya udah dagang gitu loh. Ya, dagang. Karena sekarang kamu bukan single lagi, you have someone, oke? Walaupun belum terlihat serius banget, tapi kita harus menghargai seseorang tersebut yang lagi deket kita, bener nggak guys? Ya, Emilia, fitting customer, alhamdulillah, biar rame daganganmu ya, biar laris. Ya. Kira-kira Puji lapor, iya lapor lah kayak gitu, ya Allah. Itu mah nggak perlu dilaporin juga, Puji udah tahu lah, pasti lapor lah. Feral udah tahu lah, ya udah tahu lah itu. Makasih. Iya, kucing aku aja ngerasa nggak enak energinya dari tadi tuh ngeraung-ngeraung, tumben-tumbenan. Biasanya nggak. Ya di sini. Puji, kalau kamu nggak nyaman, dibawa tenang aja ya dalam live kamu besok. Perbanyak zikir sama salawatnya di dalam hati. Karena perlu bawa tasbih cetekan, Ji. Kayak gini, Ji. Ya. Biar tenang. Ya. Kali ini banyak banget godaannya, Ji. Makasih, Mbak Amelia. Sukses terus ya. Iya, Ji ya. Kita lihat ya. Perasaannya Feral nanti live-nya si Puji di keresahan bagaimana. Perasaannya Feral tentang live Puji di keresahan besok. Ji, dia mantau terus ya. Kan itu yang kamu inginin, Ji.
punya pasangan yang selalu mantau kamu. Tuh, kontrol ya, ngontrol kamu. Ngontrol kamu nih, Ji. Ya. Ya Allah, makasih hatinya, love. Sehat selalu, banyak rezekinya. Ya, Ji, dia ngontrol kamu, Ji. Kan itu yang kamu inginkan. Dia cuma yakin aja ke kamu bisa jaga diri. Udah itu aja. Ya, kalau dibilang bingung ya bingung juga dia. Mau jelasinnya bagaimana, orang udah tekan kontrak. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan ya solusi. Jadi kayak ya kamu harus stabilkan diri kamu, tenang. Bentar. Nggak boleh. Mari keluar yuk. Bentar ya guys. Mari keluar. Ya. Jadi Puji di sini kamu harus belajar tenang ketika live dengan lawan jenis, apalagi ini lawan jenisnya bukan satu ya, banyak ya. Jadinya ya gimana ya, energinya tabrakan semua. Feral ini yang kontrol ya, jadi banyakin komunikasi sama Puji. Fokus aja Ji ya, dengan tujuan kamu live itu adalah dagang. Jadi kalau ada yang ngomongin masalah jodoh ini atau goda kamu tentang si A si B nya, kamu diem aja, nggak usah jawab banyak ya. Senyum, diem sambil zikir ya, sambil istighfar sama sholawat ya. Itu aja. Soalnya buat ngendaliin kamu. Cemburu ada guys, ada ini. Coba untuk dikendalikan karena udah tahu Puji itu ya kontrak kerja. Ya. Kenapa lagi tuh? Kita lihat ya. Apakah Puji sama Feral akan ke Korea habis lebaran haji? Kayaknya banyak kerjaan ya, antara jadi dan enggak nih, masih bingung sih, soalnya kerjanya masih numpuk dan ditambah lagi drama yang kemarin gitu ya. Jadi coba untuk ya stabilkan dulu ya, sama-sama menstabilkan dulu ya tentang tujuan hidupnya mereka, komunikasinya distabilkan dulu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Ya, makanya aku bilang, Uti bersikap tenang aja, sambil zikir gitu loh. Ya. Ya, bacain Al-Fatihah ya guys, buat si Uti ya, biar bisa kontrol diri, terus nggak kebablasan. Dia kan orangnya ceplas-ceplos ya. Anak bontot juga sih ya, jadinya apa ya, kolokan gitu loh. Kalau anak bontot energi kolokannya kan itu kencang. Ya. Aku ngeliatnya kayak gitu. Terus kalau untuk ke Korea ini masih bingung ya, karena komunikasinya mereka ini ya sempat kejeda karena adanya hal-hal yang jadi sia-sia sih buat mereka gitu loh, yang masalah kemarin gitu ya. Tapi mereka coba untuk bisa controlling lagi ya, stabilkan lagi komunikasi mereka. Tujuannya mereka tuh mau apa di ujung cerita gitu. Oke. Kita lihat reaksinya Opa tentang VT-nya Puji naik motor yang ke-upload, walaupun nggak semua ya. Ngambek sih, kan udah bilang. Kamu udah bilang sebelum di Opa ngomong, aku udah ngomong ini opanya ngambek ini, jangan, nggak boleh gitu kan. Tapi ya nggak tau lah, pergaulan anak-anak ya. Hidung gue gatel.
Kita lihat perasaannya Opa terhadap Farel ya, karena sudah ngomong cemburu perasaannya Opa ke Farel. Tuh, seneng, opanya seneng. Dia juga ngerasa hancur sama anak kesayangannya. Kayak, kok bisa sih? Kok udah dibilangin Opa jangan di-upload gitu loh. Ya, tapi dia seneng. Ya seneng karena anaknya ada yang perhatiin. Seneng. Makasih love. Dia seneng. Ya seneng banget sebenarnya. Kayak ada yang bantu dia jaga tugasnya dia. Senang ini perasaannya Opa ke Farel setelah mengatakan cemburu ya terhadap Fuji. Tuh senang dia, malah dia merasa wah nih orang bisa dipegang nih omongannya, nih orang bisa diterima nih gitu loh tentang masa depannya, karena dia menjaga anak gue gitu loh. Dan dia benar-benar perhatikan kebutuhan anak gue, perhatikan perasaannya anak gue. Jadi benar-benar dijaga gitu loh. Semua orang juga belum sikap dewasa, say. Gue aja udah umur 40 aja kadang kayak anak kecil. Nenek-nenek aja ada yang kayak anak kecil. Jangan ngomongin tentang kedewasaan deh dari umur gitu loh. Ya. Karena umur yang anak kecil aja itu bisa menjadi dewasa. Ya. Hidup itu terkadang di atas, terkadang di bawah. Jadi terkadang kita bisa dewasa, tapi terkadang juga kita bisa kembali kayak anak kecil. Ya, karena energi itu kan berubah-ubah. Bisa terpengaruh dari lingkungan, ya dari lingkungan, bisa terpengaruh dari diri kita sendiri, gitu. Ya. Ya udah, sana anterin anak dulu. Ya, anterin anak dulu. Jadi perasaannya bapaknya Fuji itu bagus ya. Kayak udah yakin gitu loh. Udah yakin. Ya makanya yakin gitu. Ya yakin bisa ngejaga anaknya. Kita lihat ya. Mamanya Farel terhadap VT-nya Fuji yang naik motor gimana yang udah diupload. Kecewa, aku udah bilang kecewa, cuman mereka coba untuk bersikap dewasa. Dewasanya adalah ya posisinya mereka pernah kayak si Fuji gitu loh. Bebas gitu aja. Mereka kan artis juga. Betul. Ayahnya aja lah yang antar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar lu ya, bener-bener lu ya. Itu anak nih anak bapaknya. Bapaknya bukan mancing lagi kayaknya. Ya Allah. Ya. Betul. Jadi kalau kita beranggapan Puji begini nggak dewasa, Farel tuh yang melewati masa itu guys. Kita pun sama kan. Ketika di bawah umur 30 itu 27 lah ya. Itu pasti kita pengen sesuatu yang baru, Beb. Jangan kan 27, umur 30 aja kita masih pengen pengalaman baru, hal baru gitu loh. Kita lihat ya mamanya Farel terhadap Fuji setelah VT naik motornya. Tuh coba untuk ngimbangin, Beb. Seriusan, tadi aku udah bilang apa? Coba untuk ngimbangin, coba untuk bisa selaras, coba untuk belajar sabar. Oh iya, anak gue juga dulu kayak gini, nakalnya, warawiri, sana sini, gitu. Ya, soalnya bontot dia. Ya, bontot perempuan sama bontot laki tuh beda, guys. Apalagi dia orang Padang. Perempuan tuh sangat diratukan. Ya, sangat diratukan.
Jadi jangan sembarangan untuk setiap orang itu sama, beda. Ya. Semua itu hidup berproses ya, tidak ada yang tidak proses. Ya, tidak ada yang tidak proses. Jadi semuanya harus bersabar, harus ngikutin aja, ikhlas jalaninya. Tuh, ya coba imbangi mamahnya Feral ya. Karena dia tahu, ya, anak gue dulu kayak gitu juga, gitu loh. Anak gue juga bandel, dulunya dia tahu. Cuman dia coba untuk, oh yaudahlah, memang lagi masa-masanya, gitu loh. Sama anak gue juga kayak gitu dulunya, gitu. Belajar bijak banget mamanya tuh. Tuh, ya, aku bilang juga apa perasaannya tuh, ya, langsung keluar itu. Ya, the justice-nya. Bagus kalau udah the justice loh, guys. Ngasih wejangan ke anak-anaknya. Vero ngadu lah pasti ke ibu gitu kan, ke mama. Tapi mamanya coba untuk nenangin, kayak ya udah, kamu juga dulu kayak gitu, inget nggak? Kamu umur 22, 21 ngapain? Gitu. Coba ngapain? Kamu berubah jadi dewasa begini juga umur berapa? Kan gitu. Ya. Adil sih. Lu kenapa salfok sama kuku gua lu? Ya, dasar. Ya di sini. Aku ngeliatnya tuh, mamanya Feral gini loh. Kalian harus sama-sama stabilkan emosi kalian ketika menerima rezeki besar ataupun kontrak kerja. Karena gini, rezeki itu bisa memberikan energi negatif dan positif. Bener nggak? Ya kan bisa, karena godaannya. Bawaannya ada yang dibuat marah dari rezekinya atau dibuat tenang gitu. Kemarin merah soalnya. Emberan sekarang silver beb, ya kan? Jadi manusia silver dah. Ya, aku ngeliatnya di sini. Dan mamanya Vero tuh memberikan wejangan kayak gini. Kehidupan kita tuh kayak travel, ya kan, pindah-pindah. Ya kadang ntar lagi baik, kadang ntar lagi macet, kadang ntar lancar, kayak gitu. Ya kan? Jadi bener-bener kayak memberikan suatu hal yang positif. Ya, dan coba untuk berlaku adil. Efeknya memang ada gitu loh ya. Dia juga bingung, kesel ada gitu. Ada rasa takut juga gitu. Cuman lebih menenangkan lagi, memberikan keseimbangan energi dalam keluarganya. Coba untuk mencoba untuk saling jujur satu sama lain ya, dari anak-anaknya. Setiap ada masalah tuh disaring bener-bener lah, nggak sembarangan ngasih jawaban. Ini bagus kok ya, bagus. Oke, kita lihat lagi tentang ya tentang pekerjaannya Fuji deh. Aku lebih ke situ ya kayaknya ya. Dengan kontrak-kontrak yang lain bagaimana? Fuji lebih banyak terbuka dengan keluarga ya, Ji. Ya, lebih terbuka dengan keluarga tentang pekerjaan kamu. Ya. Lebih terbuka, Ji. Karena di sini kamu kan sudah ada pasangan ya. Jadi jangan sampai salah paham, nanti malah orang tuamu nggak paham, tiba-tiba kamu berantem, tadi ditanya masalahnya, orang tua bingung. Ya. Queen of Swords. Puji, bikinlah suatu pagar buat dirimu, keputusan. Jadi
kamu harus jujuri dalam perasaan kamu, ya. Kerjaan kamu ini bisa nyaman gak buat pasanganmu kelak. Karena kalau sudah punya pasangan, kita gak memikirkan hidup sendiri, perasaan sendiri. Begitupun Feral ya, sama ke Fuji. Dan di sini Fuji harus memberikan batasan ya dalam mengenai kerjaan, kontrak ya, batasan. Ya, meraih kesuksesan itu harus dengan kejujuran, harus dengan perlindungan dirimu, komunikasi yang baik. Dan juga harus dengan prinsip ya Fuji, bukan dengan sifat kesombongan atau keangkuhan. Iji ya dalam kontraknya. Pekerjaan yang lain. Tuh. Kayaknya kamu bakal bikin ini sendiri deh, Ji. Kayak udahlah gue kerja sendiri aja. Lebih bisa jadi bikin produk sendiri nantinya. Ya, aku ngeliatnya. Karena kamu harus, kalau mau orang lain harus membuat batasan. Iya, ada curhat, betul. Ya, aku ngeliatnya kayak gitu. Kita langsung orakel ya guys. Soalnya aku mau rapi-rapi, mau banyakin doa hari Rabu. Bentar. Kita lihat ya. Iya, beda energinya hari ini sama yang kayak kemarin yang aku bilang Fuji kayaknya nggak nyaman deh di live gitu, di live orang lain. Sorry guys. Jangan nanyain Uji ngasih oleh-oleh nggak ke pasangan, nggak penting itu, nggak penting. Mereka nggak pentingin oleh-oleh, nggak. Kabar udah komunikasi intens aja udah alhamdulillah. Ya guys, dengerin ya. Ini buat kalian ya, saran aku. Kalau kita punya pasangan tuh jangan berharap oleh-olehnya mereka udah selamat pulang aja udah bersyukur. Itu baru tulus. Iya. Yeah. Gue punya pasangan, gue nggak minta oleh-oleh, dikasih syukur nggak ya udah gitu loh. Yang penting mereka pulang selamat, bisa ngobrol sama gue, bisa face to face, itu udah bersyukur banget. Malah si Uti kan yang dikasih oleh-olehnya tuh. Itulah kalau ketulusan cinta ya begitu. Kita yang nyiapin gitu loh. Orang pulang kok gitu kan. Karena kan di perjalanan itu kan jihad. Naik pesawat. Ya, bukan antara mati dan hidup. Kita udah menyerahkan tentang kematian kita di langit. Mau lari kemana? Bener gak? Itu aja. Udah, yang penting dia datang ngasih, misalnya kita gini, Beb, gue pengen ini dong dari luar negeri, nggak apa-apa minta, tapi selagi dia di sana gitu loh, dia syukur beliin, nggak apa-apa, jangan marah, karena kita juga nggak tahu dia sibuk, terus namanya ke airport itu kan repot ya, ribet ya, gitu. Jadi ya mungkin bisa keingetan, bisa enggak gitu loh. Kalaupun bisa nggak beli ke sana, di sini kan banyak udah barang-barangnya di sini, belilah, gitu. Iya, jadi kita kalau punya pasangan juga jangan berharap, Beb, bawain gua hadiah gini. Ya nggak apa-apa, minta selagi dia di sana. Tapi ketika dia sudah dalam perjalanan pulang, dia beliin atau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah dipaksa lagi. Yang penting kita udah minta nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan paksa, mana hadiahnya? Nggak usah ya guys. Karena ketulusan cinta itu adalah ketika kita menerima dia dengan selamat aja udah bersyukur. Ya.
Ya sedih karena salah jalan gitu aja. Energinya beda bener Mi, denger Mami bacain kartu. Ya emang agak ini ya, penyesalan sih karena salah jalan aja sih. Nggak apa-apa, manusia, yang namanya manusia salah jalan itu pasti kita ada waktunya salah, ada waktunya benar gitu loh. Kita lihat ya Puji dan Feral. Tuh, bagus sih. Bismillah ya, Ji. Seseorang yang sudah awakening spiritual di levelnya sudah di kesadaran itu akan menerima kenyataan. Tidak memaksakan proses, tidak memaksakan waktu gitu ya, tapi tetap ikhtiar, tetap lakukan gitu. Tetap lakukan entah itu pekerjaan konsisten, rutin kita, doa kita gitu ya, ritualnya kita. Tapi kalau untuk masalah jawabannya ya yakin aja Allah akan berikan yang terbaik dari hasil kita. Nggak mungkin nggak akan diberikan hasilnya dari kerja keras kita, dari usaha kita gitu ya. Pasti Allah ngasih gitu. Tapi semuanya proses kalau orang sudah di kesadaran gitu. Tapi kalau orang masih di bawah kesadaran, otomatis dia akan menuntut jawabannya, menuntut hasilnya hari ini juga atau esok gitu. Nggak bisa ya guys. Kita kalau masih di bawah kesadaran ya. Ya, nggak usah nunggu masalah orang. Guys, masalah diri aja kita nggak pernah tahu kapan mulainya dan berakhirnya. Kita taunya hanya meminta ya. A year from now, 1 tahun dari sekarang, setahun dari sekarang, ini bisa ya. Within the next months, few months, aku bilang juga apa, akan ada tindakan ya. Sebelum akhir tahun tuh udah ada omongan-omongan, udah ada komunikasi, bahkan juga tindakan. Doain aja yang terbaik ya, doakan saja ya. Dari beberapa bulan ini akan ada satu tindakan, doain aja. There's something better. Tuh, ada suatu hal yang berbeda dan akan lebih baik. Insya Allah ya Ti. Ini akan menjadi suatu keberkahan buat Uti, buat Feral, ya. Iya, Vervo menyatu. Tuh, in the near future. Bagus nih. Tuh. Masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih sempurna, walaupun gak 100% ya Ti, gak apa-apa ya Ti, karena kehidupan itu gak ada yang sempurna 100%. Dan koneksinya kalian ini bagus. Tuh, banyak kesempatan, banyak keberkahan Ti, tuh, di masa depannya kalian. Insya Allah ada tindakan dalam beberapa bulan ini, di tahun ini. Doakan aja yang terbaik ya buat mereka. Doakan saja. Buat siapapun yang gak suka dengan hubungan Vervo, itu hak kalian ya. Mau hak kalian tidak setuju atau tidak suka dengan hubungan Vervo, gak apa-apa ya, karena itu hak kalian. Tapi aku berdoa Vervo bisa disatukan menikah di tahun ini, itu aja. Oke, so aku harap ini bisa resonate dan insya Allah kita live lagi ya. Tolong ya untuk fansnya Vervo yang sejati, yang tulus, jangan paksa Uti untuk memberikan asupan. Biarkan dia senyamannya dengan hubungannya bersama Feral. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.